Komisi Kode Etik Kepolisian menggelar sidang etik terhadap mantan Panit 2 Unit 3 DNA Ripaminal di Propampori AKP Idam Fadila. Sementara itu untuk sidang etik kasus obstruction of justice dengan tersangka Brigjen Hendra Kurniawan ditunda pekan depan karena menunggu saksi kunci yang sedang sakit. Komisi Kode Etik Kepolisian menggelar sidang etik terhadap mantan Panit 2 Unit 3 DNA Ripaminal Div Propampori AKP Idam Fadila. Kategori pelanggaran yang dilakukan AKP Idam Fadila masuk dalam kategori sedang hingga ringan. Sementara itu untuk sidang etik kasus obstruction of justice dengan tersangka Brigjen Hendra Kurniawan ditunda pekan depan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan persidangan menunggu saksi kunci yang sedang sakit. Sidang hari ini AKPIF ini masih kategori pelanggaran-pelanggaran yang sedang sampai ringan. Ya, untuk yang sisanya baik obstruction of justice ini akan digelar pelaksanaan sidangnya minggu depan ya karena itu salah satu saksi kuncinya AKBP AR masih dalam kondisi sakit. Sidangnya jam berapa Pak KPIF? Kenapa? Sidangnya jam berapa? Jam 13. Ya, jam 13. Pelanggarannya seperti apa ya Pak? Ya, pelanggaran ketidakprofesional di dalam melaksanakan tugas. Untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan ya minggu depan. Ya karena saksi kuncinya memang dalam kondisi masih sakit. Karena masih sakit, ya tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat. Rabu ini sidang menghadirkan 5 orang saksi dengan pelanggaran ketidakprofesionalan dalam bertugas sebagai anggota Polri. Dari Jakarta, Ahir Nasution, TV One mengabarkan. Bagaimana jalannya sidang kode etik terhadap AKP Idam Fadila? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Fadis Abi di Gedung Divisi Humas Polri. Fadis, perkembangan terbaru dari sana seperti apa? Andrew dan juga pemirsa dapat kami informasikan sidang obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum atas tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atas nama AKP Fadilah ini, AKP Idam Fadilah hingga saat ini masih berlangsung dan sidang ini dilakukan secara tertutup dan tadi dimulai pada pukul 1 siang dan menghadirkan atau mendengarkan saksi dari 5 orang. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai pelanggaran apa yang dilakukan oleh AKP Idam Fadilah tadi melalui Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo enggan merincikan berkaitan mengenai pelanggaran kode etik apa yang dilakukan oleh AKP Idam Fadilah. Namun tadi ditegaskan bahwa pelanggaran kode etik dalam kategori ringan dan juga sedang. Selain itu juga dapat kami informasikan pihak kepolisian telah memeriksa 97 personil kepolisian di mana dari 97 personil kepolisian tersebut ini 35 diantaranya melanggar kode etik. Dari 35 pelanggar kode etik ada unsur pidana dan 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kami mencatat 7 orang tersangka tersebut 5 diantaranya ini telah digelar sidang kode etik, di mana yang pertama adalah Ferdi Sambo, kemudian ada Kompol Cuk Purwanto, kemudian ada Kompol Baikuni Wibowo, kemudian juga ada Kombes Agus Nurpatria, dan yang terakhir AKBP Jerry Siagian. Dari keempat, selain dari Ferdi Sambo, ini berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kadif Humas Polri ini, Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa memori banding dari keempat orang tersebut ini telah masuk ke Sekretariat Komisi Kode Etik. Dan rencananya dalam waktu dekat sidang Komisi Kode Etik ini akan kembali dilakukan. Dan setelah itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai obstruction of justice dari kelima orang yang sudah disidang, 1 diantaranya ini dijadwalkan penundaan, yaitu mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan memang diagendakan pada pekan ini, namun sidang terhadap Hendra Kurniawan ini ditunda pada pekan depan. Dikarenakan tadi berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa saksi kunci yaitu AKBP Arif Rahman Arifin ini sakit
AKBP Arif Rahman Arifin ini merupakan saksi kunci dalam sidang kode etik Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan diagendakan sidang kode etik terhadap Brigjen Pol Hendra Kurniawan ini akan dilakukan pada pekan depan. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Divisi Humas Polri. Kami kembalikan kepada Andro. Fadi Sabi mengabarkan langsung dari Divisi Humas Polri. Terima kasih.